wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apa kabar adik-adik semua? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik kabarnya. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan tentang ketentuan zikir dan berdoa. Namun, alangkah baiknya kita sebelum memulai pelajaran pada siang sore hari ini, kita membaca doa bersama-sama ya, yang akan dipimpin oleh Mas Ridho. Monggo Mas Ridho dipimpin membaca doa sebelum belajar. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung saja masuk materi. Siapa yang di sini udah ngerti apa pengertian itu doa dan zikir? Doa. Oke. Jadi di sini Bapak mau menjelaskan tentang pengertian doa dan zikir. Doa dari segi bahasa yaitu dari kata doa yang berasal dari bahasa Arab, yakni da'a yada'u, da'a da'watun, yang mengandung arti memanggil, mengundang, minta tolong, meminta dan memohon. Dalam penggunaan sehari-hari, kata doa mempunyai beberapa makna. Di antaranya adalah 1. Rafiq al-Ishafahani dalam kitabnya Al-Mu'jam li Mufradat Al-Fat Al-Quran Al-Karim. Kamus kosakata kata Al-Quran antara lain mengatakan bahwa kata doa sama artinya dengan kata nida, yakni panggilan. Bedanya, kata nida terkadang mengandung kata ya tanpa menyebut nama orang yang dipanggilnya. Kata doa dan nida terkadang digunakan untuk menunjuk salah satu dari kedua arti tersebut. Berikutnya, kata doa digunakan pula untuk arti memberi nama atau julukan. Kata doa juga berarti menyembah. Kata doa juga berarti permintaan atau permohonan. Sementara dalam Islam, Ibnu Katsir menafsirkan beribadah kepadaku, yakni berdoa kepadaku, dan mentauhidkanku bagi yang mentadaburi Al-Quran akan mendapati bahwa Allah telah banyak memberi motivasi kepada hambanya untuk selalu berdoa kepadanya dan merasa rendah diri, tunduk dan mengeluhkan segala kebutuhan padanya. Itu adalah pengertian dari doa. Selanjutnya pengertian zikir. Zikir berasal dari kata zakaro dan kuru atau duh atau zikru yang memiliki arti perbuatan dengan lisan atau menyebut, menuturkan atau mengatakan, dan dengan hati atau mengingat dan menyebutkan. Kemudian ada yang berpendapat bahwa tukri atau bidlomi saja yang dapat diartikan pekerjaan hati dan lisan, sedangkan zikir
bil kafri dapat diartikan khusus pekerjaan lisan. Nabi SAW juga mengajarkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah yang bunyinya hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir pada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kita bisa berzikir dimanapun dan kapanpun. Waktu yang lebih utama dalam melakukan zikir tentunya setelah melakukan ibadah sholat. Paham sampai sini adik-adik? Paham. Oke. Banyak keutamaan zikir yang bisa kita dapatkan dengan berzikir sepanjang waktu. Satu di antaranya yaitu ketenangan hati. Maka kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Oke. Ya, di sini berdoa dan berzikir ternyata juga ada adabnya. Jadi adab berdoa dan berzikir yaitu hendaknya ikhlas, penuh harapan, cemas, tunduk dan khusyuk. Selanjutnya memohon dengan kemauan keras dan penuh kesungguhan. Yang selanjutnya menguatkan harapan pada Tuhan dan tidak terputus asa dari rahmat Allah Ta'ala sekalipun pengabulannya ditunda. Jadi kita tidak boleh mengeluh kalau belum dituruti sama Allah. Mungkin belum rezekinya saja. Nah, selanjutnya memulainya dengan mengisahkan nama Allah. Contohnya ya seperti mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang keenam, berada pada posisi yang paling sempurna. Jika dalam posisi duduk di suatu tempat, hendaknya menghadapkan kiblat dan duduk dengan merendahkan diri seperti tunduk. Yang ketujuh, tempat yang digunakan untuk berzikir dan berdoa harus bersih dari hal yang menimbulkan gangguan. Biasanya hal tersebut berada di musola-musola atau di masjid-masjid juga bisa. Yang delapan, hendaknya mulut dalam keadaan bersih. Jadi kita diajarkan sebelum berzikir dan berdoa yaitu berwudu. Yang terakhir, jika ada yang mengucapkan salam, maka kita harus menjawab salam tersebut lalu melanjutkan dengan berzikir kembali. Nah, ini materi lafaz bacaan zikir dan doa menurut Abdul Zulfidar Akaha dalam buku panduan praktis doa dan berzikir sehari-hari. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bahwa setelah salam Rasulullah SAW biasa membaca zikir dan doa berikut ini, yaitu istighfar yang berbunyi Astagfirullah, Astagfirullah. Biasanya istighfar itu yang diucapkan setelah apa? Setelah sholat boleh. Terus setelah dia apa? Dosa. Ya, untuk mengingat kita bahwa kita itu ciptaan Allah yang bukan apa-apa. Selanjutnya ada bacaan tasbih. Siapa yang tahu bacaan tasbih? Subhanallah. Biasanya bacaan tasbih itu diucapkan setelah apa? Setelah sholat. Terus selanjutnya apa? Oke, terus sekali. Jadi bacaan tasbih biasanya diucapkan setelah sholat juga bisa. Terus setelah melihat sesuatu yang wah atau baru pertama kali dia juga bisa. Selanjutnya ada bacaan tahmid. Siapa yang tahu bacaan tahmid itu apa? Alhamdulillah. Biasanya bacaan tahmid itu diucapkan setelah mendapatkan sesuatu yang baik, ya kan? Ya, Pak. Nah, selanjutnya itu takbir. Takbir kan suatu bacaan yang mengisahkan Allah ya. Nah, itu biasanya diucapkan pas saat apa itu? Ada Pak. Nah, biasanya di adzan juga ada, di takbir ada. Terus kalau kita baru demo biasanya kan ada kan yang mengucap Allah Akbar. Nah, itu salah satu contoh mengisahkan Allah. Materi yang terakhir, makna berdoa dan berzikir. Dalam ajaran Islam, doa merupakan kegiatan memohon kepada Allah terhadap
ada sesuatu hal. Doa dalam Islam merupakan bagian paling dasar dari ibadah. Doa dipanjatkan oleh seorang muslim ketika mengalami kesusahan maupun diberi kemudahan dalam kehidupan di dunia. Doa dan berzikir adalah suatu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari materi yang telah dipaparkan oleh Bapak tadi, adakah pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan doa dan berzikir? Nggak ada Pak. Nggak ada? Nggak ada. Sudah seperti biasa, kalau nggak ada yang bertanya, sekarang Bapak yang gantian mau tanya. Bapak mau kasih pertanyaan, yaitu yang pertama, contoh bacaan-bacaan zikir. Terus yang kedua, keutamaan membaca zikir itu apa? Itu pertanyaannya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mencari. Ya, dikatakan waktu sudah 5 menit. Siapa yang mau maju untuk menerangkan apa itu bacaan, contoh-contoh bacaan berzikir tadi? Coba Mas Ridho bisa menjawab. Siapa? Maju ke depan Mas, biar semuanya tahu. Contoh bacaan zikir ada tasbih. Tasbih itu subhanallah, itu diucapkan kalau kita takjub melihat sesuatu yang wah. Kemudian ada takbir, Allahu Akbar. Kemudian ada tahmid, alhamdulillah, itu diucapkan ketika kita bersyukur mendapatkan segala sesuatu yang bisa disyukuri. Sudah. Oke, silakan. Bagaimana tadi jawabannya dari Mas Ridho? Betul atau tidak? Oke, kalau betul. Nah, selanjutnya ini siapa yang mau menjawab tentang keutamaan berzikir? Mas Ronan, Pak. Coba. Senang Pak, tadi dia Mas Ronan. Coba Mas Ronan. Ayo Mas Ronan, yuk maju ke depan yuk menjawab keutamaan berzikir. Coba, saya jawab Pak. Siap, Mas Ronan. Jadi kalau menurut saya keutamaan dari berzikir itu yaitu sebagai bentuk kita bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, dan mengingat diri kita bahwa kita hanyalah sebagai manusia biasa, tentunya harus banyak berzikir Pak. Ya, masih Pak. Ya, terima kasih Mas Ronan. Bagaimana jawaban dari Mas Ronan tadi? Betul atau salah? Oke, dikarenakan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab, berhubung juga waktu sudah mepet dan mau selesai, Bapak tutup sekalian saja. Karena materi sudah selesai, waktunya sudah habis. Bila ada kekurangan dari Bapak, mohon dimaafkan. Dan taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wilujeng teman, tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pos-pos itu, Cak. Berapa menit, Bang? Mau resmi? Itu udah di rumah.